Seberapa sering pun Anda berpetualang, selalu ada hal yang menakjubkan yang siap menanti kedatangan Anda. Berpetualanglah melintasi pelosok negeri. Nikmatilah jutaan hal hebat yang siap menantimu. Takjublah pada dahsyatnya alam semesta ini, dan takjublah pada kekuatan zat yang telah menciptakannya. Siapapun yang merenungi alam semesta akan tersadar akan besar dan melimpahnya keagungan zat yang telah menciptakan semesta ini. Alam semesta diciptakan Tuhan dengan miliaran hal menakjubkan di dalamnya. Alam semesta selalu mampu membuatmu terkagum-kagum. Kita telah mengetahui banyak tentang semesta, tapi misteri yang ada di dalamnya tetap tak mampu kita hitung banyaknya. Salah satu misi bunga mawar tumbuh di dalam semesta ini adalah untuk membantu kita mengungkapkan cinta kepada seseorang. Welcome to my channel, A Full Adventure. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bermula pada hari Sabtu sekitar jam 3 sore, di mana salah seorang teman mengajak saya untuk camp pada malam minggu di sebuah pantai yang ada di Pondok Bahari, yakni Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, yang jaraknya sekitar 30 km dari rumah saya, dan ketika kita bermotor sekitar 1 jam perjalanan. Tidak lama berpikir, feelingku berkata bahwa mungkin ini waktu yang sangat mepet untuk berangkat camp. Tapi di sisi lain, saya berpikir bahwa saya memang sudah lama sangat ingin keluar camp, sekalian membuat dokumentasi yang akan saya buat konten untuk channel YouTube pertama saya. Dan tidak lama berpikir, saya berkata, "Oke, baik, saya akan ikut camp pada malam minggu. Tapi ada berapa orang yang akan pergi?" Dia berkata, "Ada 3 orang dengan kamu." Lalu dia menyambung perkataannya, "Apakah kamu tidak mempunyai teman yang bisa diajak untuk camp malam ini?" Setelah membaca percakapan itu, pikiran saya menuju ke teman satu kumpulan saya yang juga sudah lama sangat ingin pergi keluar camp karena bosan di rumah. Dan saya pun berkata, "Iya, ada, nanti saya mengajaknya dan kita akan bertemu di satu tempat." Dan sehabis membahas semua itu, saya pun segera mengajak teman saya sekalian mempersiapkan barang-barang yang akan saya bawa nantinya. Karena waktu yang sangat singkat, saya hanya membawa perlengkapan seadanya yang jelasnya bisa menghidupi kami malam nanti. Karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 4 sore, kami pun berangkat dan bertemu di satu tempat yang telah kami sepakati sebelumnya. Tidak lama bermotor, kami semua pun akhirnya bertemu. Setelah saling menyapa dan bercanda sebentar, kami pun segera berangkat ke satu tempat di mana kami akan bertemu lagi dengan 2 orang teman yang katanya sedang dalam perjalanan untuk bertemu kami di satu tempat yang telah disepakati. Kemudian saya dan ketiga teman saya itu pun berangkat agar kami yang sampai duluan ke tempat yang telah disepakati itu. Jelang perjalanan sekitar kurang lebih 20 menit, kami pun mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar sekalian membeli makanan untuk kebutuhan malam nanti, dan juga menunggu 2 teman yang katanya sebentar lagi sampai ke rombongan kami. Setelah mengisi bahan bakar, juga membeli makanan untuk kebutuhan kami malam nanti, dan tidak lama menunggu, 2 teman yang tadi katanya dalam perjalanan, akhirnya mereka pun datang. Dan tanpa basa-basi terlalu lama, kami pun segera melanjutkan perjalanan.
Setelah hampir 1 jam kami melakukan perjalanan, kami pun akhirnya tiba di perapatan terakhir sebelum kami bertetapan langsung dengan pantai Mandalaria. Kami pun terus melanjutkan perjalanan, dan setelah kurang lebih 5 menit dari perapatan terakhir tadi, kami pun akhirnya sampai dan bertetapan langsung dengan pantai Pasir Putih Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Di sini kita bisa melihat langsung tempat pembuatan perahu dan juga suara ombak yang sangat merdu memenuhi gunung telinga. Setelah sampai di sini, kami pun segera mencari tempat yang aman dan nyaman untuk kami mendirikan tenda dan camp malam ini. Dan tak lama kami mencari, akhirnya kami pun mendapatkan tempat yang kosong dan tepat bagi kami untuk membangunkan tenda dan camp malam ini. Setelah turun dari motor, kami pun bergegas membongkar carrier dan segera membangun tenda dengan cepat agar kami bisa menikmati matahari tenggelam di depan tenda, berhadapan langsung dengan pantai dengan suasana ombak yang menenangkan pikiran. Setelah mendirikan tenda, salah seorang teman mengajak saya untuk berkeliling sebentar, sembari menunggu waktu matahari tenggelam dan datangnya malam. Langkah pertama kaki saya menginjak pantai ini, suka dan duka pun terlihat, di mana saya sendiri sangat menyukai tempat ini yang ramai akan pengunjung dan pengunjungnya sangat ramah akan sikap dan berbicara, serta sangat cepat berinteraksi untuk mencari teman. Dan dukanya, terlalu banyak sampah yang berserakan di tempat ini, baik itu sampah plastik, kaleng, bahkan serpihan kaca pun sangat banyak di pantai ini. Bukan hanya banyaknya sampah yang berserakan, tapi pantai yang seharusnya dijadikan tempat destinasi wisata untuk menenangkan pikiran dan tempat liburan, kini dijadikan tempat untuk meminum minuman keras yang amat tidak berguna bagi diri sendiri. Sungguh miris pantai Indonesiaku. Setelah kami mengelilingi pantai ini sangat lama, malam pun akhirnya tiba. Saya pun mengajak teman saya kembali ke tenda untuk memasak dan juga sekalian kami makan malam. Setelah kami berdua berjalan sangat lama, kami pun akhirnya sampai ke tenda. Setelah sampai di sini, kami pun segera mengeluarkan alat masak untuk memasak makanan yang akan kami makan nanti. Sembari saya dan teman-teman memasak untuk makan malam nanti, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah
Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Tapi di sini saya akan bercerita sedikit tentang apa yang saya ketahui, bukan yang tentang Anda ketahui. Jadi, bagi penonton saya, terkhususnya bagi orang Pantai Mandalaria, saya mohon maaf jika apa yang saya ceritakan tidak sepenuhnya utuh dari yang sebenarnya terjadi. Baik, saya akan menceritakan sejarah penamaan Pantai Mandalaria tidak lepas dari sejarah manis dari masyarakat Irian Barat. Cerita berawal ketika Indonesia berniat membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda. Kala itu, Indonesia mengirim sejumlah tentara yang dikomandoi oleh Yos Sodarjo yang dinamakan Operasi Irian Barat. Operasi tersebut gagal setelah kapal yang dikendarainya, yakni kapal Macan Tutul, tenggelam di Laut Arafuru. Setelah itu, Soekarno berniat untuk memesan kapal yang dianggap tangguh untuk mengarungi samudera, yang pada akhirnya menunjuk Ara sebagai tempat pembuatan kapal. Ara memang sudah terkenal dalam kepiawaiannya dalam membuat kapal atau perahu, di mana karyanya yang tersebar adalah perahu pinisi, sehingga orang Ara dijuluki sebagai Pandai Talupi, yang artinya pandai dalam membuat perahu. Presiden Soekarno memesan 22 buah kapal yang ukurannya tidak terlalu besar, yang mana proses penyelesaian kapal tersebut hanya memakan waktu selama 20 hari dan diselesaikan di bibir pantai yang sekarang disebut Mandalaria. Setelah itu, pasukan yang dikomandoi oleh Laksamana Soedomo kembali ke Irian Jaya Barat dengan tujuan yang sama, yakni membebaskan Irian Jaya Barat dari sang penjajah. Operasi tersebut dinamakan Operasi Mandala. Akhirnya, karena perang orang Ara, maka Operasi Mandala berjalan sukses dan membuat pasukan Belanda mundur meninggalkan Pulau Irian. Maka dari itulah pantai ini dinamakan Pantai Mandalaria. Secara etimologi, kata Mandala berasal dari nama operasi yang bertujuan untuk membebaskan Irian Jaya Barat dan pemerintahan Belanda, yakni Operasi Mandala. Sedangkan kata ria diambil dari bahasa Indonesia, yakni bahagia atau bersukacita. Jadi, kesimpulannya, makna dari nama pantai ini adalah bersukacita atas hasil Operasi Mandala. Terlepas dari itu, adapun sarana yang bisa kita lihat di pantai ini, yakni pantai pembuatan kapal, di mana kapal ini dinamakan sebagai perahu pinisi, di mana perahu pinisi adalah salah satu karya besar milik masyarakat Ara Lembana yang memang dijuluki Pandai Talupi atau ahlinya pembuat kapal. Tidak heran bila puluhan perahu raksasa berjejer indah di kawasan Pantai Mandalaria ini. Industri perahu Ara memang sudah terkenal karena memiliki kualitas yang tidak kalah dengan industri pembuat kapal di luar negeri. Salah satunya masalah kekuatan dalam menjelajahi samudera. Yang lebih istimewa lagi karena pada tahun 2017 lalu perahu pinisi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh masyarakat Ara. Hanya itu sejarah yang saya ketahui tentang Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Waktu saya selesai bercerita tentang sejarah pantai ini, saat itu pun masakan yang kami masak dari tadi akhirnya matang dan siap untuk kami santap. Kami pun duduk melingkar, saling berhadapan dan makan makanan masing-masing yang telah dimasak tadi.
Waktu kami selesai makan malam, kami pun segera membersihkan lokasi camp. Lalu kemudian kami bercerita sebentar. Setelah itu, tanpa kami sadari, waktu menunjukkan pukul 21 lewat atau sekitar jam setengah 10 malam. Kami pun berinisiatif untuk mengisi waktu malam kami dengan memasak air untuk menyeduh kopi yang telah kami beli tadi. Setelah kopi selesai diseduh, kami pun sejenak saling bertukar cerita, saling menceritakan pengalaman, dan juga menceritakan beban hidup yang masing-masing kita alami di kehidupan kami. Dan setelah kami bercerita dan kopi habis kami minum, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian saya pribadi pun memutuskan untuk tidur agar bisa bangun pagi lebih awal. Pagi pun tiba. Saya terbangun tepat pukul 6 pagi. Dan anehnya, waktu saya terbangun, tidak ada satupun teman saya yang ada di dekat saya. Entah mereka semua kemana, sungguh pagi yang sangat membingungkan. Terpaksa sepagi ini saya harus bangun sendiri, berjalan sendiri untuk menikmati pagi yang indah, walaupun sunrise yang saya impikan tidak kunjung datang. Dan saya pun berpikir, mungkin ini bukan rezeki saya untuk melihatnya di pagi ini. Saya pun terus berjalan dan terus berjalan mencari teman saya. Tapi setelah saya berjalan sangat jauh, saya sangat lelah dan tidak mendapatkan satu orang pun teman yang saya temani malam tadi. Saya pun memutuskan untuk kembali ke tenda untuk melihat ombak dan menunggu mereka. Tidak lama menunggu, semua teman saya pun akhirnya datang. Dan karena ada pekerjaan mendadak yang menunggu saya di rumah, saya pun mengajak teman-teman saya untuk merapikan barang-barang, membongkar tenda, merapikan carrier, dan kami akan segera pulang ke rumah. Kami tidak membongkar satu tenda karena 2 orang teman katanya masih ingin berdiam di pantai ini, dan kemungkinan mereka pulang siang nanti. Jadi saya pun mengiyahi perkataan mereka. Lalu kami berempat segera pulang dan meninggalkan pantai ini. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin berpesan kepada para pecinta alam, kepada para kelompok camp, dan pada pecinta hunting, bahwa mohon jadikan pantai sebagaimana gunanya, yakni untuk dijadikan destinasi wisata. Jagalah kebersihan alam. Ingat satu hal, bahwa manusia butuh alam untuk hidup. Manusia butuh pantai untuk bersenang-senang. Juga manusia butuh alam untuk teman bisu yang walaupun tidak bisa berbicara, namun bisa membuat sebagian masalah hilang dan bisa menenangkan pikiran. Dan juga alam butuh manusia untuk melestarikan dan menjaganya. Maka dari itu, ayolah bersahabat dengan alam dan jaga kebersihannya. Jangan mengotori alam, karena alam sangat berguna bagi kita semua, dan kita semua juga sangat berguna bagi alam. Demikian dari video saya, semoga bermanfaat. Salam literasi, salam lestari,
Salam satu hobi, salam satu petualangan, dan salam dari saya, Afun Adventure.